Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan satu tema yang cukup menarik. Kita akan membincangkan tentang revitalisasi remaja masjid. Kelembagaan remaja masjid adalah sebuah kelembagaan yang pernah punya nama harum. Sekitar tahun 1980-an, 89, 90-an awal, remaja masjid bagaikan jamur di musim hujan. Tubuhnya sangat subur, bak jamur di musim hujan. Kita perlu membaca kenapa dulu pernah terjadi remaja masjid yang ada di mana-mana. Masjid yang ada di kantor, yang ada di sekolah, yang ada di kampus, yang ada di kampung, yang ada di komplek, dan ada di mana-mana dan selalu diisi oleh pemuda-pemuda rijalus saleh. Pemuda-pemuda rijalus saleh, pemuda-pemuda yang ahli ibadah. Jadi pada kesempatan kali ini kita mencoba mencatat beberapa situasi yang telah terjadi. Kita tidak mungkin melupakan sosok nama Toto Tasmara. Kita tidak bisa melupakan sosok nama Jimli Asidiki. Kita nggak bisa melupakan beberapa nama-nama yang dikenal sebagai tokoh-tokoh remaja masjid, baik masjid-masjid besar, masjid-masjid kampus, masjid-masjid aktivitas kemasyarakatan lainnya. Jadi remaja masjid merupakan sebuah kelembagaan yang pernah berjaya dan memang ini perlu kita pertanyakan kenapa sekarang bagaikan ditelan bumi. Maka kita bisa menengok gerakan remaja masjid di satu sisi dia beriringan dengan gerakan dakwah kampus. Termasuk gerakan dakwah sekolah. Di sekolah bernama Rohis. Rohis SMA ... Rohani Islam SMA Negeri ... Ternyata gerakan ini mendapat sambutan dengan sangat rivalitas kompetitor, maka muncullah Rokris, ya, semacam rohani Kristen, dan ini punya cerita sendiri yang kita perlu pahami dan kita tidak bisa menyiapkan satu pendapat-pendapat spontan karena mereka memang melakukan ini dalam bentuk peperangan untuk mengambil opini dan mengambil nilai-nilai tambah untuk mereka. Maka dari itu kita kembali kepada revitalisasi remaja masjid. Kita semua akan bisa mendengar bagaimana yang namanya remaja masjid Al-Azhar, pemuda remaja masjid Sunda Kelapa, pemuda remaja masjid Cut Mutia, pemuda dan remaja masjid yang ada di belakang sana dekat Menteng Raya namanya Cut Nyadin, dan remaja masjid yang ada di berbagai daerah, di berbagai tempat, remaja masjid kampus, remaja masjid Al-Ghifari, pemuda mahasiswa masjid Al-Ghifari IPB, Arif Rahman Hakim di UI, Masjid Salman di Bandung, masjid di Undip, di Universitas Andalas, Universitas Sriwijaya. Maka kegiatan remaja masjid, pemuda masjid, kegiatan kampus, Rohis, Rokris itu menjadi jamur di musim hujan. Disitulah kemudian terjadi sambungan antara ketika pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri tanggal 16 Februari tahun 1991 yang membolehkan berjilbab untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, maka gayung bersambut kata berjawab. Dari hari ke hari kita mendengar kegiatan demi kegiatan, pengajian demi pengkajian, semua berjalan dengan sangat semarak. Dan kita tidak bisa melupakan sosok nama yang bernama Dr. Imaduddin Abdurrahim. Kita biasa memanggil beliau dengan Abang. Bang Imad adalah sosok orang yang pernah menjadi performance yang legendaris. Karena ada satu program beliau yang bernama LMD, Latihan Mujahid Dakwah, yang telah melahirkan kader-kader muslim dan muslimah yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sebagai muslim ketika mereka berada di kampus-kampus umum, berada di kampus-kampus sekolah perguruan tinggi negeri. Nah sekarang buat kita, hari berganti hari, hari bergintang minggu, minggu berbilang bulan, kita tahu bahwa hari ini kalau kita mencari remaja masjid hampir tidak ada sama sekali. Yang dimaksud dengan remaja masjid adalah kumpulan orang yang tergabung dalam sebuah kelembagaan yang dimana mereka terkombinasi atau terakomodir dalam bentuk SK, surat keputusan. Mereka mempunyai program, mereka mempunyai agenda, mereka mempunyai penampakan, terutama sholat berjamaah di masjid di mana mereka disebut-sebut atau diketahui sebagai ketua remaja masjid atau sebagai aktivis remaja masjid. Nah ini mungkin pesan tersendiri buat kita bahwasanya revitalisasi remaja masjid ini menjadi tidak bisa dianggap ringan. Maka kita perlu mendiagnosis dulu kenapa masjid-masjid terkenal
yang namanya sangat moncer, masjid-masjid agung, masjid raya, masjid jami. Ternyata kita kehilangan generasi muda. Nah ini tidak bisa ditumpukan pada mereka saja, juga tidak bisa kita menyalahkan mereka saja, tidak juga bisa membuat mereka jadi karena kita khawatir mereka tidak ke masjid lagi, lalu mereka kita manjakan, itu pun tidak diperlukan. Itu tidak ada gunanya. Yang kita butuhkan sekarang adalah salah satunya adalah keteladanan dan kewibawaan yang alami, itu satu poin. Poin kedua adalah dibangunnya sebuah pola relasi yang bagus dan berujung pada aktivitas sholat berjamaah di masjid untuk semua keluarga. Yang lain-lainnya, revitalisasi remaja masjid membutuhkan tenaga-tenaga penggerak, membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan manajerial organisasi, dan itu rata-rata dimiliki oleh anak-anak kita yang sudah berkuliah dimanapun kampusnya. Nah, kembali kepada revitalisasi remaja masjid ini akan menjadi sangat punya nilai strategis. Pertama, kita akan memberikan satu bentuk penampakan, bentuk ekspresi, bentuk partisipasi dari pemuda-pemuda yang usianya 17 sampai 25 tahunan. Karena di saat mereka berkumpul di saat subuh hari, berarti kita punya harapan pada mereka bahwa mereka akan menjadi orang yang mementingkan Allah ketimbang dirinya sendiri. Nah, kembali kepada persoalan revitalisasi remaja masjid, maka kita perlu mendapatkan analisa yang banyak, diagnosis yang mendalam, dan formula-formula yang perlu didiskusikan dulu sesama kita. Ya, untuk urusan yang berhubungan dengan remaja masjid, maka penanganannya harus dalam beberapa penjuru. Kita bisa sebut dengan strategi 8 penjuru angin. Kita tidak bisa menyerahkan kepada mereka untuk muncul secara bottom up, itu akan menjadi sesuatu yang sulit kita harapkan. Atau kita lalu bersikap secara top down, itu pun tidak bagus, karena itu akan menjadi tekanan dan jadi beban buat mereka. Kita membutuhkan semacam klimatologi, kita membutuhkan satu pensuasanaan, sehingga akhirnya kemunculan remaja masjid tersebut merupakan sebuah hasil olah dari diagnosis kita di satu sisi, dan proses pendekatan-pendekatan yang kita lakukan, sehingga proses-proses berikut akan mengarah kepada pelembagaan dari sebuah struktur organisasi remaja masjid. Artinya, remaja masjid yang kita maksud adalah keberadaan orang-orang yang bernaung dalam sebuah kelembagaan remaja masjid. Mereka punya program yang bisa disebut dan punya rutinitas kegiatan, dan mereka juga punya alternatif ragam kegiatan, dan kemudian mereka juga punya pemimpin, dan pemimpinnya juga punya fungsi-fungsi, dan tidak kalah pentingnya mereka juga punya kantor atau ruang sekretariat mereka. Ini menjadi penting. Nah, keberadaan remaja masjid tentu akan harus bisa dimulai dengan adanya keinginan kita membuat remaja masjid sebagai bentuk simbol, remaja masjid sebagai sebuah maskot atau sebagai sebuah kelembagaan yang dimiliki, sehingga remaja masjid bisa menjadi sebuah keberadaan yang akan menjadi tempat pembibitan, tempat regenerasi, tempat kelahiran generasi-generasi pelanjut untuk menjadi pengelola masjid, jadi imam masjid, jadi manajer masjid, jadi orang yang punya jiwa yang berkhidmat kepada masjid dalam peran-peran yang bisa mereka lakukan. Maka dari itu, untuk remaja masjid membutuhkan penanganan yang serius, komprehensif, dan dilakukan tidak sambil lalu. Semoga bermanfaat dan menjadi perhatian agar kita bisa menghadapi akhir zaman dengan semangat, dengan keimanan, dan dengan keinginan kita berada di barisan kafilah daripada Al-Mahdi, yang dikenal dengan Imam Mahdi, yang merupakan pimpinan yang bermusuhan secara diametral dengan Dajjal dan teman-temannya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.